Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya, Wista Wardana. Nah, hari ini saya kedatangan laptop baru lagi yang ini sangat menarik ya, karena laptop ini memberikan fitur yang sangat mumpuni untuk para pelajar yang membutuhkan laptop selama pandemi ini, atau work from home, ataupun yang belajar dari rumah ya. Jadi ini adalah salah satu laptop yang sangat murah dengan berbagai fitur yang komplit untuk para pelajar. Laptop apakah ini? Untuk tahu lebih lengkapnya bagaimana laptop ini, apa saja fiturnya, simak video ini selengkapnya. Oke, jadi ini adalah laptop dari brand Asus ya. Jadi selama beberapa bulan terakhir saya memang melihat akun resmi channel YouTube dari Asus yang selalu mempromosikan tentang bagaimana kontribusi Asus di dalam dunia pendidikan selama masa pandemi ini. Dan itu tidak hanya sekedar promosi, tapi Asus benar-benar mewujudkannya dengan meluncurkan sebuah produk yang memang cocok untuk para pelajar di masa pandemi ini. Berbagai fitur yang diberikan dengan harga yang sangat terjangkau membuat laptop ini memang benar-benar diperuntukkan secara khusus bagi para pelajar. Apa saja fiturnya? Bagaimana desainnya? Saya akan mulai bahas laptop Asus BR1100 FKA ini mulai dari desainnya. Jika dilihat dari segi desain, laptop ini terlihat sangat minimalis dengan tekstur 3D yang ada di bagian covernya yang terlihat kasar dan membuat laptop ini tidak licin saat dipegang. Logo Asus juga tetap berada di tengah-tengah, dan hal yang paling menonjol pada bagian cover ini adalah lampu LED yang cukup besar yang diletakkan di sebelah kanan laptop. Yang mana lampu LED indikator ini memiliki arti yang saya akan bahas nanti. Dan berikutnya dari segi desainnya, di sekeliling bodi laptop ini ditutupi dengan karet sehingga ini akan bisa menahan laptop ini terhadap guncangan ketika laptop ini tidak sengaja terjatuh ataupun terbentur sesuatu. Karet bagian bawah laptop juga sangat tebal untuk melindungi laptop ini dan mempermudah ketika digenggam. Dimensi laptop ini ada di 29,46 cm dikali 20,49 cm dengan ketebalan kira-kira 2 cm, dan berat laptop ini hanya 1,4 kg. Mengingat beratnya hanya 1,4 kg, tentunya laptop ini sangat mudah dibawa kemana-mana ketika para pelajar ingin berpindah tempat atau berpindah ruangan untuk belajar. Misalkan yang awalnya belajar di kamar, mau belajar di sofa, mau belajar di ruang tamu, ataupun juga yang belajar dari sekolah ataupun kampus, bisa dari ruangan ke ruangan, jadi tidak akan masalah. Kita lanjut ke bagian layar. Jadi jika dilihat dari segi dimensi daripada laptop ini, kita jelas ketahui bahwa laptop ini memiliki ukuran layar yang kurang dari 14 inch, atau bisa dibilang layarnya hanya 11,6 inch. Bezel layar ini juga sangat tebal dan tidak seperti laptop kekinian yang memang layarnya semua memiliki bezel yang tipis-tipis ya. Tapi bagusnya di sini Asus memberikan layar yang sudah mendukung touchscreen. Jadi Asus memberikan layar touchscreen yang dengan permukaan glossy dan mendukung fitur touchscreen. Logo Asus masih berada di bagian bawah layar. Layar ini bisa dilipat hingga 360 derajat sehingga laptop ini bisa digunakan pada mode 10, mode tablet selain mode laptop tentunya. Layar ini juga disertifikasi oleh TUF Rainland untuk emisi cahaya biru rendah yang berpotensi membantu melindungi mata dari kerusakan. Terdapat kamera webcam di bagian atas layar dengan resolusi standar seperti laptop lainnya, yaitu 0,9 megapiksel dengan perbandingan 16:9 dan mampu mengambil gambar hingga ukuran HD. Video yang bisa direkam juga hanya sampai di 720 pixel 30 fps, namun sudah ada fitur digital video stabilization.
Hal menarik lainnya adalah Asus memberikan kamera tambahan lain yang tidak ada di laptop lainnya, di mana kamera tambahan lain itu ditempatkan di atas keyboard dengan resolusinya yang sangat besar untuk kelas laptop, di mana Asus memberikan resolusi kamera 12,6 megapiksel. Sehingga laptop ini akan nyaman digunakan ketika pada mode tablet ataupun mode 10, dia bisa mengambil gambar secara terbalik, atau bisa kita bilang bahwa laptop ini itu seperti tablet yang memiliki dua kamera. Kamera webcam di atas ini berfungsi untuk kamera depan, dan kamera yang berada di atas keyboard itu akan menjadi kamera belakang. Tentunya dengan resolusi yang cukup besar membuat ukuran video yang bisa direkam juga lebih besar dan foto yang diambil juga lebih jelas, sehingga memudahkan bagi para pelajar jika ingin merekam kegiatan pembelajaran ataupun ingin mengabadikan hal-hal yang ingin dicatat oleh siswa. Dan tentunya ini sangat menarik bagi para pelajar. Untuk speaker, Asus memberikan dual firing speaker ya, yang ditempatkan di bagian bawah laptop yang tentunya menembak ke arah bawah laptop. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada permukaan yang ada di bawah laptop atau di meja. Jika semakin solid permukaan yang ada di bawah laptop, tentunya suara yang dihasilkan akan lebih keras, lebih lantang dan bagus. Dan saya sudah sempat menguji speakernya ini, dan saya rasa speaker ini sudah baik di kelasnya. Meski tidak yang terlantang, tapi tidaknya cukuplah bagi para pelajar. Dari segi penyimpanan, Asus memberikan penyimpanan yang menggunakan eMMC. Bagi yang tidak tahu, eMMC itu adalah Embedded Multimedia Card, yang digunakan itu menyimpan file-file, dan cara kerjanya itu mirip dengan SSD. Namun perbedaannya adalah ukuran kapasitas eMMC itu hanya maksimal sampai 128 GB, namun jika SSD dia bisa sampai 1 TB. Dan kecepatannya juga ada perbedaannya. Kalau kita bandingkan SSD dengan eMMC, eMMC itu kecepatannya mirip seperti SSD SATA, tidak seperti SSD M.2 PCIe. Ya, jadi setidaknya Asus sudah berbaik hati untuk memberikan eMMC ketimbang diberikan harddisk yang tentunya akan menambah bobot laptop ini, dan proses bootingnya akan lambat karena kecepatan harddisk itu jauh dari SSD. Dan di sini diberikan eMMC dengan kapasitas 128 GB dengan kecepatan read-nya itu ada di 288 MB per second dan write-nya ada di 186 MB per second menggunakan pengujian Crystal Bitsmart 7. Di bagian keyboard, Asus memberikan keyboard standar dengan ukuran tombol yang tidak terlalu besar. Bagi saya ini masih agak kecil ya, khususnya di bagian arrow-nya. Di sini di arrow-nya hanya diberikan tombol yang cukup kecil ya. Di page up, page down, dan home end itu cukup kecil, dan tidak adanya backlight, sehingga ini tidak akan nyaman jika digunakan di kondisi yang minim cahaya. Namun hal-hal lain yang diprioritaskan oleh Asus adalah yang pertama, keyboard ini sudah bisa menahan tumpahan air hingga 330 cc, sehingga jika seandainya digunakan oleh anak yang memang ceroboh dalam menggunakan barang elektronik, setidaknya laptop ini bisa mampu bertahan dari cipratan air ketika si anak lagi minum dan lain sebagainya, sehingga laptop ini tertumpah air. Lalu yang paling diunggulkan daripada keyboard ini adalah adanya sertifikasi ISO 22196, yang mana artinya keyboard laptop ini sudah diakui secara internasional mampu menghambat pertumbuhan bakteri hingga 99% selama 24 jam. Fitur ini dinamakan backguard, dan backguard ini dibuat untuk tahan terhadap produk pembersih berbasis alkohol, memberdayakan Anda untuk menjaga permukaan laptop tetap bersih dan hampir bebas dari penyebaran bakteri berbahaya. Asus juga melengkapi keyboard ini dengan tombol F9 untuk kunci layar, F10 untuk mematikan kamera, F11 untuk crop,
F12 untuk mengakses aplikasi My Asus. Tombol power diletakkan di dekat I/O port sebelah kanan, yang tentunya ini adalah hal menarik bagi saya, dan malah kedepannya saya rasa semua brand akan mengadopsi hal-hal seperti ini, khususnya Lenovo yang sudah lama mengadopsi hal ini, di mana tombol on off-nya diletakkan terpisah dengan keyboard dan diletakkan di bagian I/O port-nya. Dari segi touchpadnya berada di tengah-tengah palm rest, namun agak sebelah kanan dari spacebar. Ukurannya sedikit kecil bagi saya, namun saya rasa untuk anak-anak ini akan pas. Dan tidak ada dedicated button untuk klik kanan dan kiri, ya, sehingga saya jujur ini tidak nyaman. Namun ketika digunakan permukaannya licin dan tidak terlalu terasa kopong di klik kanan dan klik kirinya, jadi ya masih nyaman lah digunakan. Kita lanjut ke bagian I/O port. Ini adalah salah satu laptop ya yang harganya 5 jutaan dan memiliki I/O port yang saya bilang lengkap ya. Jadi malah saking lengkapnya ada port yang tidak ada di hampir semua laptop lain, yaitu laptopnya ini memiliki slot atau port nano SIM card yang memang bisa digunakan untuk mendukung koneksi 4G LTE. Jadi bisa dimasukkan SIM card smartphone-nya ke dalam laptop ini. Di bagian kanan di sini ada Ethernet, USB Type A, slot micro SD card reader, dan nano SIM card yang sudah saya bilang tadi, audio combo jack 3,5 mm, tombol power dan tombol volume. Jadi diberikan tombol volume lain selain tombol function, tujuannya ketika kalian menggunakan laptop ini dalam mode tablet, keyboardnya tidak akan berfungsi, sehingga untuk mengatur volume akan menjadi sulit, dan Asus memberikan tombol volume terpisah lain yang diletakkan di bagian I/O port sebelah kanan bersebelahan dengan tombol power. Selanjutnya di bagian kiri di sini ada Kensington lock, lampu indikator, DC in, USB Type C dan HDMI. Jadi lengkap bagi saya. Lanjut ke bagian baterai. Di sini baterai yang disematkan oleh Asus di laptop ini berkapasitas 42 Wh yang diklaim oleh Asus bisa bertahan hingga 10 jam untuk pemakaian normal atau pemakaian ringan ya, sesuai dengan peruntukan daripada laptop ini. Dan adapter yang diberikan adalah adapter 45 watt yang memang bobotnya ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Tidak ada lubang intake dan exhaust di laptop ini, mengingat laptop ini menggunakan prosesor yang rendah daya. Seperti janji saya di awal tadi, jadi saya akan menjelaskan apa sih kegunaan daripada lampu LED indikator yang cukup besar yang berada di bagian cover ini. Jadi ini adalah fitur baru dari Asus yang memang ada artinya ya. Jadi lampu indikator ini akan menunjukkan makna yang berbeda ketika kedipannya berbeda. Jadi gini, kedipan lampu tersebut memiliki arti ketika ada koneksi internet yang terhubung dengan laptop ini, maka lampu indikator ini akan menyala tanpa berkedip ya. Dan ketika laptop ini tidak terkoneksi dengan internet, dia akan berkedip cepat ya. Laptop ini artinya menyala namun tidak terkoneksi internet, jadi mudah bagi para guru untuk mengecek siswanya apakah siswanya itu terkoneksi dengan internet atau tidak. Dan ketika lampu indikator ini berkedip lambat, itu artinya laptop ini memiliki baterai yang sudah hampir di bawah 20%. Jadi kalau baterainya itu sudah mau di bawah 20%, dia akan berkedip lambat seperti itu. Terus ada juga fitur lain, yaitu fitur My Asus yang memang sudah ada di hampir semua laptop Asus, dan fitur ini fungsinya sangat banyak. Yang pertama, fitur ini bisa mengatur kapasitas baterai yang ingin diisi guna memperpanjang usia baterai, mau diisi 100% atau 80% atau 60% ya, yang mana itu tentunya akan mempengaruhi umur baterai. Selanjutnya mengatur visual layar, lalu ada pengaturan prioritas koneksi internet, serta mengatur fungsi tombol function. Lewat aplikasi ini kita juga bisa mengecek status garansi, memperpanjang garansi, dan mengecek keadaan hardware daripada laptop ini.
Lanjut ke bagian dapur pacu. Di sini prosesornya tentunya tidak prosesor yang wah, karena hanya diperuntukkan untuk siswa yang memang tugasnya itu hanya ngetik, presentasi dan lain sebagainya, Zoom ya. Jadi prosesornya hanya diberikan prosesor Intel Celeron yang TDP-nya hanya 6 watt, yaitu Intel Celeron N4500 dengan kode NIM Jasper Lake, 2 core 2 thread, fabrikasi 10 nanometer dengan base clock-nya berada di 1,1 GHz dan boost clock-nya ada di 2,8 GHz. Dan tentunya jangan ada yang berharap bisa main game berat di laptop ini. Senada dengan prosesornya, di sini untuk kartu grafis atau VGA, di sini tidak ada VGA discrete ya. Jadi hanya ada VGA integrated bawaan daripada prosesornya, yaitu Intel UHD Graphic yang tentunya tidak bisa kalian gunakan untuk editing video, editing gambar ataupun main game. Lupakan itu semua. Untuk RAM, Asus memberikan RAM 4 GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz single channel yang sudah di solder. Jadi ini masih single channel dan di solder. Tidak ada opsi upgrade RAM-nya, dan sayangnya setelah saya cek untuk prosesornya Intel Celeron N4500, dia hanya bisa membaca kecepatan RAM maksimal 2933 MHz. Tentunya RAM 3200 ini overkill di laptop ini ya. Jadi walaupun RAM yang diberikan ada berkecepatan 3200 MHz, tapi dia akan berjalan di 2933 MHz. Performa bukanlah nilai jual dari laptop ini, karena Asus menyasar kalangan pelajar yang memang membutuhkan laptop ini untuk mengetik maupun presentasi saja, sehingga harapan untuk kegiatan editing dan bermain game tidak menjadi perhitungan. Namun saya tetap menguji laptop ini dengan menggunakan pengujian sintetis Cinebench R15 mode batch performance, dan laptop ini dalam kondisi di charge meski hanya saya loop sebanyak 1 kali saja. Setidaknya para penonton setia channel saya bisa mengetahui sejauh mana sih perbedaan kemampuan prosesor Intel Celeron dan perbandingannya dengan prosesor Intel lainnya. Saya mendapatkan skor 188 CP untuk multicore-nya, dan ini adalah skor yang wajar untuk prosesor 2 core 2 thread. Tentunya jika dibandingkan dengan Core i3 generasi 10, maka ini adalah setengah dari performa Core i3 ataupun bisa dibilang sepertiga dari Core i3 generasi 11. Jadi bagi yang menginginkan laptop performa tinggi, ini bukanlah pilihan yang bijak. Tapi untuk sekedar pekerjaan ringan menggunakan Office dan kegiatan Zoom meeting, ini adalah pilihan yang cukup baik. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi laptop ini memiliki keunggulan yang tepat untuk para pelajar di masa pandemi. Jadi dia sudah dari segi desain ya, desainnya simple, ringan, dan teksturnya 3D sehingga mudah dibawa kemana-mana, dilapisi dengan karet di sekelilingnya, sehingga di sini sudah memenuhi standar militer 810H yang diuji secara detail sedemikian rupa sehingga tahan terhadap guncangan ataupun jatuh dari ketinggian maksimal 1,2 meter. Dan laptop ini juga layarnya sudah touchscreen, bisa dilipat 360 derajat dan sudah mendukung multitouch ya, multitouch. Habis itu dia bisa diubah ke mode 10 ataupun mode tablet, tidak hanya mode laptop saja. Lalu dia sudah diberikan dua kamera yang berfungsi sebagai kamera depan dan kamera belakang jika digunakan pada mode tablet. Habis itu keyboardnya memang kecil, tapi dia sudah memiliki daya ketahanan untuk tumpahan air hingga 330 cc dan anti bakteri hingga 99% yang dibuktikan dengan diberikannya standar ISO di laptop ini. Habis itu tombol LED indikator yang penting untuk mengetahui gimana keadaan laptop ini. Bobotnya juga ringan, mudah dibawa kemana-mana. Terus IO portnya lengkap dan paling lengkap di kelasnya.
tentunya ini adalah paket yang menarik, dan dalam paket pembelian itu sudah mendapatkan sleeve case untuk laptop ini. Sayangnya laptop ini tidak dibekali atau dibanding dengan Office Home and Student 2019, yang mana harusnya bagi saya untuk para pelajar hal itu sangatlah penting ya. Jadi itu kekurangan lainnya, dan kekurangan lainnya juga garansinya hanya 1 tahun. Jadi laptop ini hanya memiliki garansi 1 tahun, dan hal lainnya lagi yang menjadi kekurangan, varian warnanya hanya satu saja, yaitu yang ini, Star Grey, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pembeli ya. Kelemahan lain yang sudah saya sampaikan tadi ya, keyboardnya cukup kecil, tidak ada dedicated button klik kanan klik kiri di touchpadnya, dan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi bagi kalian yang tidak menghiraukan hal-hal tersebut dan memang fokusnya seperti yang saya sampaikan untuk belajar, ini adalah pilihan yang sangat tepat ya, dan tentunya sangat worth it untuk dibeli bagi para pelajar di masa pandemi. Oh ya, hampir terlewatkan, Asus masih berbaik hati. Di sini di dalamnya sudah diberikan sleeve case. Jadi sleeve case-nya itu juga sangat keren ketika kalian gunakan. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan terkait review laptop ini. Semoga review ini bermanfaat bagi kalian ya. Jadi bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi menarik di channel ini, silahkan subscribe. Ingat juga berikan like-nya jika kalian suka dengan video ini. Share video ini ke teman-teman kalian ataupun kerabat kalian yang membutuhkan informasi laptop dengan fitur yang menarik di harga yang sangat terjangkau. Dan sampai ketemu lagi dengan saya lagi di video saya berikutnya. Bye.